berjalan bersama-sama dengan kami. Stop sampai sini dulu. Saudara, apa yang khusus di ayat ini? Seharusnya kita yang berjalan bersama dengan Dia. Apa bedanya Yahweh yang berjalan dengan kita dan kita yang bersama-sama dengan Dia? Tahu bedanya enggak? Yang kedua bagaimana? Karena kita posisi lebih rendah. Betul? Maka yang lebih rendah yang harus berjalan dengan yang lebih tinggi. Tapi yang Yahweh tunjukkan kepada Musa, justru yang Maha Kudus yang barengan Musa, mengikuti Musa. Ini posisi yang luar biasa. Berjalan bersama kami, engkau berjalan bersama kami. Renungkan lagi nanti di rumah. Renungkan, ini hal yang luar biasa. Tapi secara sederhana kita menemukan begini, yaitu berarti Musa berkenan gak kepada yang Maha Kudus? Berkenan. Maka itu yang Maha Kudus gak segan berjalan bersama Musa. Berarti kita harus mengkondisikan diri kita demikian rupa supaya kita berkenan kepada Dia. Kata berkenan, saya percaya jawabannya gampang. Nurut sajalah. Betul enggak? Nurut saja. Ingat ilustrasi finish dongkrak itu, jangan lupa. Nurut saja. Berkenan kepada Dia. Sehingga kami, yaitu aku dengan umatmu ini diapakan? Baca diapakan ayat 16. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Saya mau katakan kalimat ini. Jangan pernah ragu-ragu lagi bahwa kita di Nabire ini sudah jelas dibedakan dengan banyak orang. Dalam arti banyak orang Kristen yang lain. Maaf, betul tidak? Dan jangan sombong, tapi ini fakta. Mengapa? Karena kita masing-masing gak sibuk dengan duit. Karena kita sibuk ngurus orang. Ini yang Papa sudah membedakan kita, dan masih banyak yang lain lagi. Dia akan bedakan kita dengan mereka yang lain itu. Karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Yang terakhir, aku mengenal engkau. Sama, saudara. Apa bedanya kami mengenal Tuhan dan bedanya kalau Dia berkata, aku yang mengenal engkau? Beda bukan? Beda. Saya punya ilustrasi begini. Kalau ada orang Nabire ke Jakarta dan dia belum pernah ke Jakarta, dan teman-temannya tahu tetangga kita ini ke Jakarta, lalu pulang-pulang dia cerita, woi, kamu tahu nggak di Jakarta aku diajak makan siang sama presiden? Kalau dia ngomong, reaksi orang bagaimana? Nggak percaya, kamu yang ngomong. Tapi waktu dia pulang diam-diam, saya sampai Nabire, tahu 3 hari kemudian ada berita di TV, hah? Presiden yang ngomong. 3 hari yang lalu saya baru makan dengan salah seorang Nabire. Ngerti bedanya? Pertanyaannya sekarang bukan kita mengenal Tuhan. Ya, semua kita pasti akan berkata aku kenal Tuhan. Tapi masalahnya sekarang, sejauh mana, kapan, bila mana yang Maha Kudus berkata kepada orang, aku kenal orang itu. Maka itu kondisikan hidup kita, sikap hati kita sedemikian rupa. Ini yang dahsyat sekali, saudara. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan ini, hidup ini akan sungguh-sungguh luar biasa. Ayat terakhir, saya nggak tahu nanti saya akan teruskan atau berdoa atau bagaimana. 2 Tawari 16 ayat 9. Nah, yang tahu cuma kita dengan Tuhan, nggak ada orang lain tahu. Biar ini setiap hari Papa temukan dalam hidup kita. Karena mata Yahweh bagaimana? Menjelajah di mana seluruh bumi. Berarti nggak ada sejengkal tanah pun yang nggak diperiksa oleh penglihatannya setiap hari. Mata Yahweh menjelajah seluruh bumi. Dia cuma cari satu hal saja, untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kita yang satu saja kondisinya, bagaimana? Bersungguh hati terhadap Dia. Titik sampai di situ. Nah, yang bisa tahu kita sungguh hati atau tidak, itu istri kita, anak kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa? Kita sendiri, gak ada orang tahu. Nah, jadi
kembali semua pada masalah hati. Saya bersyukur kepada Tuhan sejak kita dipercaya lembaga pengembangan masyarakat Amumi dan Kamoro di Timika, maka kita menemukan jawaban. Mereka selalu berkata, termasuk yang terakhir, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya YPJ yang di Tembagapura mempercayakan kita lagi untuk mengelola asrama mereka. Ternyata orang cuma berkata, bedanya kita dengan pengelola asrama yang lain, mereka berkata, kita ini mengelola dengan hati. Amin kan itu. Kita mengelola dengan hati, bukan cuma dengan intelektual saja. Dan itu mereka akui dan bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Berapa hari ini Iwan kurus istilahnya, Iwan tempe, ya. Dia SMS saya, SMS Pak Edu. Karena yayasan ini punya peraturan ketat. Pengasuh itu harus menulis perkembangan anak dan asrama setiap 30 menit. Bayangkan, dia bingung. Dia jawab bagaimana ini? Karena itu peraturan mereka. Bayangkan itu saudara. Nah tuh, itu jawab apa Bro Iwan? Cuma Iwan aja yang bingung, yang lainnya enggak. Tapi itu sikapnya memang bukan arti itu. Tapi di situ kita melihat suara kepercayaan orang terhadap kita. Luar biasa betul. Ternyata dunia pun sedang membutuhkan itu. Membutuhkan apa tadi? Lakukan segala sesuatu dengan hati. Kalau orang berkata lakukan segala sesuatu dengan otak, pasti cuma muncul dua hal. Pertama, orang mikir dengan kepandaian, tapi maaf, kedua pasti dengan kelicikan. Karena otak penuh dengan intrik di otak kita itu. Dengan apa? Untung ruginya. Nah, tapi kalau melakukan dengan hati, luar biasa. Tadi pagi saya dapat SMS bagus sekali. Kalau hati kita tulus, maka kalau kita ketemu orang buta, orang itu akan melihat hati kita. Dan kalau ketemu orang tuli, dia akan mendengar hati kita. Kata-kata bagus bukan? Kalau hati kita tulus. Jadi orang buta pun akan merasa bahwa kita bermaksud baik kepada dia. Orang tuli pun gak perlu dengar kita. Tapi kalau hati kita tulus, orang itu pun akan dengar bahwa kita ini baik. Saya gak tahu dari siapa SMS itu, karena gak ada namanya, cuma nomor telepon saja. Maka itu hati kita adalah kunci semuanya itu. Istri kita akan bahagia kalau hati kita tulus. Suami yang gak bisa dipercaya istri selalu takut kalau keluar baru sejam saja, jangan-jangan. Kira-kira artinya apa itu? Baru sejam sudah jangan-jangan. Artinya suami nggak bisa dipercaya. Apalagi pergi sehari nggak pulang, jangan-jangan lah lebih jauh lagi. Maka itu istri kita akan aman dan tenang kalau hati kita itu beres. Jadi selalu ngecek pada istri kita. Kalau aku pergi gini, kamu gimana? Sama tanya hati kita, tanya dia. Kita akan berunding, kita akan berdoa supaya di situ kita jadi makin kuat dalam Tuhan. Anak-anak kita pun akan jadi percaya kepada kita kalau kita ini tulus hati kita. Anak-anak kita gak akan curiga pada kita juga. Maaf, saya percaya sebagian besar kita pernah curiga dengan papanya sendiri. Betul gak? Waktu kita masih kecil, kenapa sampai anak aja bisa curiga pada bapaknya? Karena hatinya gak beres. Kalau hati kita tulus, luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku firman ini. Tuhan memberkati.